Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita semua berjumpa kembali dalam edisi Sinau Sejarah, yang pada kesempatan edisi kali ini kita mengupas tentang Sidayu dari kisah kejayaan hingga jejak peradaban. Maka dari itu, bersama juga kawan-kawan yang ada di Yayasan Kota Seger Indonesia, bersama juga yang di Tukung Tenggung dalam kali ini Warung Kopi Ketan Priunan Sedayu bersama Mas Isroji selaku owner dari Warung Kopi Ketan Sedayu, yang pada kesempatan malam hari ini spesial dengan menghadirkan para tutor dan juga pembicara yang ahli di bidangnya, yakni yang pertama Dias Nawaksara, seorang founder dari Nawaksara ID dan juga kurator manuskrip kuno. Yang kedua ada Bapak Eko Jarwanto yang juga selaku guru sejarah dan peneliti sejarah, yang juga pada kesempatan malam hari ini tentunya bersama warga asli Desa Sedayu yakni Cak Roin. Yang pada kesempatan malam hari ini sajian spesial akan kami hadirkan di hadapan Anda semua. Maka kami mohon kawan-kawan yang barangkali minat untuk mengikuti Sinau Sejarah kali ini, silakan merapat bersama dengan lesehan yang disediakan untuk kiranya kita bersama-sama. Maka sebelum itu kita menghaturkan suratul Fatihah sebagai pembuka terlebih dahulu agar kiranya jalannya acara berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih, dan selanjutnya kami persilahkan kepada kawan karib saya, kawan hebat saya, yakni Dimas dan Kakanda Bagus Ki Afif Kalimasada, yang pada kesempatan malam hari ini spesial akan menghadirkan sastra tutur yakni bertajuk tentang Sidayu. Selamat menikmati. Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih masih diberi kesempatan untuk sekedar berbicara, menuturkan sebuah tutur untuk terus ditularkan kepada telinga-telinga yang mau mendengar. Jadi tutur ini ya saya namakan kentrung bingung. Nah, kentrung bingung. Kenapa kok kentrung bingung? Jadi cerita tutur yang bisa didengar di masyarakat Pantura ya biasanya ada sebuah pertunjukan kentrung yang menceritakan tentang perjalanan seseorang dalam melakukan laku atau lelono. Nah, ketika seseorang itu singgah di suatu tempat, maka tempat itu diberi nama. Nah, nama itu memiliki sebuah wacana keinginan dan harapan. Jadi nama-nama itu terkait dengan sanepan lah. Nah, di kentrung itu dikupas dengan versi otak-atik gathuk. Jadi apa yang saya ucapkan ini bukan berasal dari sumber yang jelas dan sah, tapi tutur yang saya sampaikan ini hanya sekedar otak-atik gathuk ketika saya jalan-jalan menikmati panorama wilayah Pantura dengan epos Sloko Joyo. Nah, jadi linglung, linglang, linglung, nang eling pendang dunung. Jadi Siroh Lokojoyo, Siroh Lokojoyo yen wis tumeka ana ing Blimbing. Blimbing adalah nama sebuah desa di Kecamatan Brondong ya, atau Paciran, Pak? Paciran. Nah,
Blimbing adalah sebuah nama desa di Kecamatan Paciran yang dulunya tempat itu masuk di wilayah Kadipaten Sidayu, Pak ya. Benar. Nah, jadi seputar tentang Sidayu juga perjalanan Kang Mas Brandal Lokojoyo. Brandal iku bedah, Lokojoyo iku teko tembung Slokojoyo. Sloka itu berasal dari ajaran yang muncul dari Veda, Pak ya, Hindu. Sloka, ajaran jaya yang membawa pada kejayaan. Dari Brandal Lokojoyo iku wong sing bedah piwulang tinuju marang kasampurnan. Nah iki Brandal Lokojoyo. Sirah Lokojoyo yen wis tumekoh ana ing Blimbing, sirah bakal ngaweruhi apa kang dadi panca darmaning manungsa. Lah Blimbing niku gigine wonten 5, maka disitulah muncul tembang lir ilir. Nanti tembang lir ilir itu akan sampai di Manyar, karena Manyar itu adalah minangka temanten anyar. Setelah melewati sembahyat, minangka sembahyang hayat. Jadi Blimbing, sirah Lokojoyo yen wis tumekoh ana ing Blimbing, sirah bakal ngawruhi kelawan panca darmane manungsa. Nah, panca darmaning manungsa itu ditulis juga di Surawiti dengan 5 patra biduk. Yang pertama, bagi seorang manusia, khususnya Jawa, ya bukan Jawa yang pakem ya, Jawa yang apa ya, is Jawa-Jawa kayak dewek ngene iki lah ora temenan blas. Jadi yang pertama adalah manembah. Orang Jawa harus yang pertama kali menjadi perhatian hidupnya adalah manembah. Kemudian maguru, setelah menghamba maka maguru harus belajar berguru, kemudian mandita. Setelah berguru baru mandita. Pada saat konsep berguru mandita itu pun juga berlaku, bahwasanya mandita itu adalah sebuah proses mengekang hawa nafsu untuk mencapai manusia utama. Mandita, setelah mandito baru mangabdi. Karena tanpa maguru dan mandita, mangabdi manusia itu akan apa ya, tidak berdasar. Tapi kalau mengalami maguru dan mandita maka dasarnya kuat sesuai dengan tuntunan ilmu. Jadi setelah mangabdi baru makarya. Lah tadi ponco darmoning manungsa. Lah niku ana ing banjur sirah Lokojoyo yen wis tumekoh ana ing Blimbing, mlampah ngetan sira bakal tumekoh ana ing Paciran. Nah, Paciran iku lek ditulis gawe aksara pegon Basiron. Lah ngoten lho. Ngoten apa mboten? Basiron lah. Basiron iku rasane mana lah kuwi lek wis weruh panca darmane manungsa, mongko manungsa iku bakal tumekoh ana ing Basiron. Rasane ati lah kuwi Basiron lah. Banjur sirah Lokojoyo lumampah sirah ngetan. Sirah bakal tumekoh ana ing mantren. Kalau syahadaten itu adalah 2 kesaksian, syahadat keesaan Allah dan syahadat Rasul. Tapi kalau mantren itu, kalau menurut Kentrung Bingung, itu adalah terdiri dari 2 suku kata, mantrah dan tantrah. Maka mantren, mantrah dan tantrah. Maka sirah Lokojoyo belajar roh apa kang den arani sastra mantra, Mas ya. Nah, jadi kita tadi di pesarian Mbah Sinari Sidayu, Ngawen Sidayu ya Pak ya, itu belajar serat sastra Wedatama yang dikarang oleh Mangkunegaran 4 Pak ya, yang diampu oleh Kang Mas Nawaksara. Kang Mas Nawaksara, mantra, belajar mantra, sastra yang tertulis. Kemudian setelah mantra melaksanakan tantra, mantren. Nanti besok yen wis titi wancine tekaning jaman mantren. Kaya yo dhewe iki. Padahal yo warang Pak, ngapunten nggih Pak, koyo klenik-klenik saiki. Pengarane ae Kentrung, bingung pisan. Mantren, mantra dan tantra, belajar aksara dan laku. Maka belajar aksara dan laku itu tempatnya namanya pesantren, yang belajar namanya santri. Tapi yang terpenting adalah mantra dan tantranya itu Pak ya, yang harus
telaah kembali dalam laku hidup manusia Jawa khususnya. Banjur sirah Lokajaya yen wis tumeka ana ing mantren, sira wis ngawruhi apa kang den aran sastra aksara. Nah, karo tantra itu lagu itu tadi, maka banjur lampah sira ngetan Lokajaya, sira bakal tumeka ana ing tlatah Panceng. Nanti Panceng iku Lokajaya minangka papan kang kenceng. Lah Panceng itu ibarat papan kang kenceng. Nah, di hutan Panceng itu, Pak, sisi kanan ketika berjalan ke timur, sisi kanan itu namanya hutan Seloh Dingin. Kalau sisi kirinya kalau berjalan ke timur itu namanya Larangan. Maka di Panceng itu ketika Lokajaya atau Brandal Lokajaya sampai di situ, maka Lokajaya memahami apa yang dinamakan Moh Limo versi kanan dan Moh Limo versi kiri, Pak. Jadi itu Seloh Dingin versi tengen, Larangan versi kiri. Maka Moh Limo manungso iku dadi kiwa tengene lagune manungsa lagi. Dadi moh apa ya? Pokoknya dudu molen ya. Mergo ning molen iku munyeng ae sampe bingung kaya kentrung bingung. Arane kanca ya tetep tak sepuro, gelem gak gelem ya teko ringekno. Jadi sirah Lokajaya yen wis tumeka ana ing Panceng. Lah, di Panceng ini perjalanan Lokajaya iku iso diterusno ngetan terus, Pak. Iso uga mengko ngidul. Nek mengko ngidul sirah Lokajaya sak bareh ana ing tlatah Panceng, lampah ngidul sira bakal tinuju ana ing tlatah Surawiti. Anggonmu ngawruhi kelawan susuhing roh kang wiwiti. Nah, Surawiti, susuhing roh kang wiwiti. Jadi Surawiti itu susuhing roh kang wiwiti, Pak. Jadi Brandal Lokajaya kang den aran Den Mas Kalijaga Raden Said. Wekdal niku ngalami suluk linglung. Lah, suluk niku asale teko Salak, Pak. Biyen niku ana Salak. Dadi Salak kan isine telu to, Pak. Nah, Salak, Salik, Suluk. Dadi Salak iku ya mesti nglakoni suluk. Nek wis nglakoni suluk jenenge Salik. Lah kuwi Salak, Salik, Suluk diringkes dadi Salak. Woe Salak iku terus dikoceki kulite, dirasakno. Woe lah iku baru sing jerene siiran kae dununge rasa tandha yen iman. Lah kuwi, Pak, teng Surawiti niku Den Mas Lokajaya niku ngalami dununge rasa tandha niku ya. Nah, Surawiti banjur sirah Lokajaya bentang den gampangno kalian Allah yo nang diserahno. Maka di lereng Surawiti sebelah timur selatan itu ada perdukuhan namanya Gampeng. Setelah itu jika mau berjalan ke selatan lagi ada namanya Serah, Desa Serah. Di situ kemarin baru ditemukan punjer makam min jumlatil aulia bernama Syekh Mustafa Al-Maghrib ditaskeh oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan di Madura pentaskehannya. Ngapunten. Nah, serahno marang Allah. Banjur yen wis den serahno marang Allah Lokajaya, banjur Tebuung. Maka di selatan Surawiti Serah itu ada desa namanya Tebuung. Tebuung niku anggonmu netepi kelawan budi kang suwung. Maka ketika orang sholat bertakbir mengangkat kedua tangan itu tanda orang menyerah total. Di sana ada kalimat kul innas sholati, penyerahan total habis-habisan. Maka Tebuung netepi budi kang suwung. Setelah bertakbir maka harus netepi budi kang suwung, harus hening kosong, Pak. Setelah itu banjur sirah Lokajaya lumampah ngilen sira bakal tumeka ana ing tlatah Petien Tunggal. Petien iku mepet ati yen tinampa tunggal niku kang kaping
siji lah. Menurut Ki Kentrung Bingung niku ngoten, Pak. Dados perjalane napa Kentrung Bingung linglang linglung nang apa nang apa mau lali aku. Ayo nang eling benang dunung. Lah kuwi linglung. Suluke jenenge suluk linglung. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfur. Lah kuwi maksude dalil bos arang-arang. Cek kaya yo sepurane ya. Jawa mergo dadi petien tunggal, maka seorang saleh yang pertama akan menghadapi dirinya sendiri. Jihadun nafs ya, petien tunggal mepet atien tinompo kang kaping 1. Baru sira Lokajaya yen wis dunung ana ing petien tunggal mlampah ngilen sira bakal tumeka ana ing wahyu. Sira bakal oleh wahyu Lokajaya. Lah wahyu di wahyu sana itu ada tempat-tempat yang unik. Yang pertama adalah Sendang Banyu Biru, terus kemudian ada Gua Topo, terus kemudian ada Gua Kenong, ada Gua Kenang. Nah, di wahyu maka sira Lokajaya bakal oleh wahyu. Setelah dapat wahyu maka perjalanan belum berakhir. Lokajaya harus terus melaksanakan perjalanan ke barat, Mas. Nah, dadi sira Lokajaya yen wis tumeka ana ing wahyu, banjur mlampah ngilen sira bakal tumeka ana ing tlatah Wonokerto iku nggon. Kerto iku rame. Maka setiap pesuluk ketika telah mendapatkan pencerahan dalam bentuk ilham atau wahyu, maka punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada halayak ramai. Nah, Wonokerto itu juga punya sebutan namanya selebur. Ya leburoh marang Allah, ya leburoh marang sak podo. Wah, ternyata waktunya 15 menit padahal iki mau engko ndogone sampai sawuh sufu vakum sawuh ngono engko. Sawuh ya, sawuh sufu. Mari Wonokerto petien sing sejati, petien temenan iku jihad sing kok cara pewayangane Bratayuda nang ngono lah. Lah iku sing dadi takerane menungso. Maka petien Lamongan itu ikut desa Takeran. Maka orang ketika di petien Lamongan itu selamat atau sukses, nah itu loh takaran manusia itu berhasil atau tidak itu di situ baru sawuh sufuh vakum fa inna taswiyatas sufuh. Ya terus no dewe mergo aku jumatan mek kringi ku tok. Ya nek gak kringi dadi gak amal. Banjur sira Lokajaya iki mlaku ngetan ana ing Panceng, mlaku ngetan ana ing wotan iku wohing tatanan ya. Mari Panceng wohing tatanan, banjur sekapuk nek wis ora wohing tatanan banjur sekapuk den gampangno kalian Allah. Banjur sedayu niku sedya rahayu iku selamat kabeh Mas. Nah, ten sedayu niki insyaallah nggih dipun jeri min jumlatil auliya Allah. Dadi sedayu sedya rahayu, sedayu selamat kabeh. Allahu Akbar. Insyaallah Allah liman hamidah. Banjur sak mantune sedayu banjur mlampah ngetan ngidul ana ing sampurnan bunga. Sampurnan bunga iku minangka sampurna akhlake dadi bebungah tingkah lakune, muncul pondok besar namanya Komarudin. Setelah itu banjur nyebrang Bengawan jenenge jembatan Sembayat minangka sembaing hayat, sembaing urip kang sejati patrape ana papat sembah jiwa, sembah cipta, sembah apa mau terusno dhewe mergo kanca. Banjur manyar minangka temanten anyar lagi wis dadi pun jere mongko linglung niku mau pun sampai tembang kang den aran lir ilir. Atur sembah nuwun atas waktunya untuk membicarakan tentang sedayu dalam perspektif kentrung cerita tutur yang agak ngawur tapi bikin hati membaur ya. Terima kasih, salam rahayu. Tepuk tangan untuk Ki Afif Kalimosodo. Sik Mas temriki mawon nggih. Sesarengan mangke kita sinau sejarah mengenai Sedayu nggih. Baik Bapak Ibu, Mas-mas semuanya, masyarakat Desa Sedayu yang barangkali telah mendapatkan informasi, barangkali ingin bergabung perihal juga sinau
sejarah yang pada malam hari ini spesial edisi kali ini kita mengkaji tentang Sidayu, yakni dalam tanda kutip dari kisah kejayaan hingga jejak peradaban. Maka dari itu sudah ada para narasumber dan pembicara pada malam hari ini yang kita khususkan hadir. Yang pertama ada Mas Dias Nawaksara, seorang kurator manuskrip kuno dan founder dari Nawaksara ID. Monggo ndherekaken. Dan yang kedua kami mohon kepada Bapak Eko Jarwanto selaku juga peneliti sejarah dan guru sejarah di SMA As-Saadah Bungah. Monggo Pak Eko, nggih ndherekaken. Dan tentunya pada malam hari ini dua pemateri atau pembicara yang kami hadirkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah memiliki segudang atau bahkan bergudang-gudang prestasi ya, dalam tanda kutip. Mas Dias adalah seorang kolektor manuskrip. Tentu pengalamannya dalam manuskrip untuk membicarakan sejarah sangat sekali berpengalaman. Begitu juga dengan Bapak Eko Jarwanto, beliau sering menjuarai olimpiade atau event-event, bahkan prestasinya luar biasa di bidang sejarah. Dan jika kita simak selalu dalam medsosnya, selalu setiap hari update tentang sejarah-sejarah itu. Maka dengan harapan masyarakat dan pemuda dari Sidayu untuk kiranya kita semuanya agar juga tidak lepas dan tidak sampai lupa sejarah. Sebab mengapa? Menurut dari versi atau menurut redaksi yang pernah kami temukan, yaitu siapa yang lupa dengan sejarah maka bersiap-siaplah kehilangan jati diri. Wakolam wasopo. Dan pada malam hari ini kawan-kawan Yayasan Kota Seger Indonesia yang pada malam hari ini menginisiasi untuk menghadirkan kajian sejarah, tentunya mengharap dengan penuh kawan-kawan yang hadir di Kopi Ketan Priyonan Sidayu ini yang dionori langsung oleh Mas Isroji untuk bersama-sama bergabung kita sinau bersama. Kemudian selanjutnya Bapak, Mas dan kawan-kawan semuanya, kesempatan yang pertama semestinya kita canangkan adalah sebuah keyword speaker dari Cak Ibrahim Nurain, tetapi masih dalam perjalanan. Maka dari itu langsung saja, dan keyword speakernya nanti di akhir acara ini. Tentu nanti akan ada juga sajian lagi berlanjut dari apa yang telah disampaikan Ki Afif Kalimasada, nanti akan berlanjut. Maka dari itu mari kita memasuki babak atau sesi yang pertama, sequel atau juga segmen yang pertama adalah pemaparan dari Sidayu, dari kisah kejayaan hingga jejak peradaban. Yang pertama kami persembahkan dan kami hadirkan Mas Dias Nawaksara terlebih dahulu untuk menyampaikan terlebih dahulu. Iya, barangkali secuplik dulu, nanti kita sharing bersama Mas, dan kebetulan ada para pemerhati sejarah dari Brondong ya, dari kawan-kawan semuanya, dari kawan-kawan Sidayu. Alhamdulillah, monggo yang belum ikut silakan. Dan waktu untuk Mas Dias Nawaksara kami hadirkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'ama bil qalam, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, kesempatan malam ini, kita bisa bertemu kembali di tempat yang sama setelah kurang lebih 1 tahun lamanya di dalam acara yang sama bersama komunitas Kota Seger. Malam hari ini kita akan membahas tentang hal yang cukup substansial dan tentunya penting bagi generasi muda dalam rangka menemukan kembali jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Jawa, sebagai orang Gresik, dan sebagai orang Sidayu tentunya. Jauh-jauh hari sebelum hari ini membahas tentang Sidayu,
kami bersama Les Bumi PBNU waktu itu pernah melaksanakan kegiatan bedah sejarah Kadipaten Sidayu bersama Kiai Ngabei Haji Agus Nyoto almarhum, yang mana pada waktu itu lebih khusus membahas tentang keratonnya atau tentang kadipatennya. Yang unik dari Sidayu dalam kacamata saya, yang pertama-tama adalah tentang penamaan Sidayu itu sendiri, yang mana sampai hari ini masih simpang siur dan belum ditemukan atau belum mendapatkan makna yang sebenarnya tentang Sidayu. Ada salah satu versi yang menyebutkan Sidayu itu diambil dari kata Sido Hayu, Sido Rahayu. Ada lagi Dosonomo dari Sidayu itu adalah Sidajeng, yang mana juga sama artinya adalah Sido Rahajeng. Nah, hampir tidak ada atau yang belum ditemukan tentang penamaan nomenklatur Sidayu secara etimologi atau secara kebahasaan. Tentunya hal ini akan lebih pas jika para sejarawan, para peneliti yang mencari tentang sejarah Sidayu itu juga berkolaborasi atau mungkin berbagi pemikiran dengan ahli linguistik. Dari manakah asal nama Sidayu? Apakah betul nama Sidayu itu berasal dari kata Sido Rahayu, dari kata Sido Rahajeng tadi, atau yang lainnya? Nah, dalam hal ini seperti yang pernah kami sampaikan pada momen bersama Kiai Ngabei Haji Agus Nyoto almarhum, bahwa menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, Sidayu diambil dari kata si dan dayuh. Nah, dayuh ini masih sangat mudah kita pahami karena tradisi dayuh sampai hari ini masih dilaksanakan oleh masyarakat. Umpamanya ketika lahiran anak, ada yang namanya sego dayuh. Nah, dayuh sendiri apa artinya? Dayuh sendiri artinya adalah tamu. Sidayu artinya si tamu. Maka tradisi sego dayuh itu artinya tradisi bancaan mangan sego bareng-bareng mergo anane dayuh. Mergo ketekan tamu. Jadi Sidayu itu berasal dari taksonomi bahasanya, berasal dari kata Sidayu. Kemudian pertanyaannya, kenapa lokasi tersebut dinamai atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Sidayu atau si tamu? Sangat masuk akal, dan ini terjadi di hampir di semua tempat yang merupakan pusat pertemuannya, pusat titik awal pertemuannya orang-orang baru dari Monconegoro untuk datang ke sebuah wilayah. Di wilayah Sunda umpamanya ada satu wilayah, satu tempat yang namanya Dayeuh Kolot. Nah, Dayeuh Kolot di dalam nomenklatur Sunda diartikan sebagai kota tua. Dayeuh sudah bergeser makna menjadi kota. Dan ternyata makna kota dari kata Dayeuh atau Dayeuh Kolot itu sangat korelatif. Kenapa? Karena disebut Dayeuh itu merupakan pusat pertemuannya orang-orang yang datang dari mancanegara atau tempat titik mula pertemuannya para tamu. Di Sidayu ada tempat yang merupakan titik mula kedatangan orang-orang dari mancanegara. Umpamanya ada pesisir atau pelabuhan, tempat bersandarnya kapal. Mungkin masalah tempat nanti disampaikan oleh Mas Eko lebih detailnya nama tempatnya apa. Tapi yang jelas Sidayu di sini yang mula-mula disebut sebagai tempat titik mula bertemunya atau bersandarnya para tamu itu adalah yang hari ini kita kenal dengan nama Desa Sidayu Lawas. Jadi
dinamakan atau disebut sebagai Sidayu, Sitamu, tempat bertemunya orang-orang dari mancanegara itu adalah di mana? Di Sidayu Lawas hari ini. Jadi penamaan Sidayu Lawas dan Sidayu Kota itu ya yang nomenklatur yang baru. Dulu belum ada Sidayu Lawas dan Sidayu Kota. Disebut Sidayu Kota karena adanya lokasi pusat keramaian, pusat pemerintahan. Apa? Kadipaten Sidayu. Yang itu ya kari-kari saja. Baru-baru ini ada yang namanya pemerintahan Kadipaten Sidayu. Dulunya tidak ada. Sebelum ada Sidayu, sebelum ada Kadipaten Sidayu, dulu Sidayu ya masih nama tempat ya yang luas. Sebelum ada Kadipaten inti di Sidayu Kota hari ini. Tommy Pires di dalam Suma Orienta yang itu dicatat tahun 1511 sampai 1513. Ketika Tommy Pires melintasi pesisir Jawa, setelah dia melewati yang namanya Toabam atau Tuban, kata Tommy Pires, dia menyebutkan setelah Tuban berakhir katanya, baru saya masuk ke sebuah tempat yang namanya Sedayo. Yang namanya Sedayo. Sedayo dipimpin oleh seseorang yang namanya adalah Fateh Hamizah atau mungkin Fatih Hamzah. Tapi Tommy Pires secara pelat, secara pego menyebut Fatih Hamzah itu dengan tulisan Pate Amiza. Nah, di dalam Suma Orienta disebutkan seperti itu. Sidayu itu katanya setelah saya keluar dari Tuban, Sidayu itu kotanya itu dikelilingi oleh benteng-benteng. Kata Tommy Pires. Nampaknya batas antara Tuban dan Sidayu menurut catatan Tommy Pires itu yang hari ini kita kenal dengan Palang. Maka dari Palang, batas Sidayu, batas Kabupaten Lamongan paling barat, dengan Tuban paling timur adalah Palang. Dan di antara Palang, di antara Tuban dan Lamongan itu ada kali. Nah, kali itulah yang mungkin disebutkan oleh Tommy Pires. Di sana ada benteng-benteng batas kota. Kemudian Tommy Pires menyebutkan, tadi pertama kita ulangi lagi. Yang pertama masalah penamaan. Kita sudah menemukan Sidayu dari kata apa. Yang kedua masalah batas kota menurut catatan Tommy Pires dalam Suma Orienta. Setelah dari Suma Orienta, menurut Suma Orienta juga, setelah saya dari batas kota yang dipenuhi dengan benteng-benteng itu, masuklah saya ke sebuah tempat yang namanya Brambuan. Brambuan itu hari ini kita kenal dengan yang namanya Kecamatan Blimbing. Jadi Tommy Pires dia orang Portugis. Mungkin ketika bertanya kepada orang setempat, Tommy Pires tanya mungkin kepada orang setempat, what is the name of this place gitu? What is the name of this place? Mungkin kalau bahasa Inggris seperti itu. Tapi dia pasti ngomong menggunakan bahasa dia. Kata orang tempat mungkin bilang, oh tempat ini namanya Blimbing. Karena Tommy Pires orang Portugis dan dia mungkin ya sakrungune wae. Kaya wong Jawa nalika krungu ya hayu ya koyum, diwacane ya kayuku ya kayumu. Maka Tommy Pires juga sama. Ketika mendengar kata Blimbing, dia nulis dalam catatannya Belambuan katanya. Wong Tuban ae diarani Toabam. Akhirnya setelah dari batas kota Sedayo, saya memasuki wilayah yang namanya Belambuan. Dari Belambuan baru namanya ke Brandon, Brandon dulu baru Belambuan. Setelah Belambuan baru ada yang namanya Pasiren. Pasiren biasanya pakai C, ada skrip ke bawah, Pasiren. Dari Pasiren baru saya datang ke sebuah tempat. Di sana ada jadi disebutkan juga Sidayu itu adalah kota yang sepi. Tidak ada kota yang sepi, tidak ada pasar yang ramai di sana. Tidak ada pelabuhan yang bisa dipakai di sana. Kenapa? Karena batas lautnya dengan daratan itu terlalu jauh. Karena karangnya itu sangat jauh. Dari batas darat sampai ke laut, tempat kandas kapal itu terlalu jauh. Maka tidak ada pelabuhan katanya di Sidayu, kata Tommy Pires. Dan perahu-perahu kecil pun bersandar sangat jauh katanya. Tetapi di sebuah tempat yang namanya Banger-Anger itu kemungkinan Banjar-Anyar. Di sebuah tempat yang namanya Banger-Anger itu, Tommy Pires bilang ada satu tempat yang mana di sana nampaknya ada seseorang dengan jumlah ribuan pengikut
yang mana mereka siap mati untuk pertahankan dia. Kata Tommy Pires. Nampaknya hari itu yang dimaksud oleh Tommy Pires adalah Sunan Derajat dengan peguronnya. Dengan peguronnya. Jadi Sunan Derajat ketika Tommy Pires ke sana, mungkin Sunan Derajat sudah mempunyai cantrik-cantrik yang sudah berkembang di wilayah sekitar Banjaranyar itu. Dari sini baru saya ke timur, bertemulah dengan tempat yang namanya Dolon. Dolon itu adalah Delegan. Dolon. Terus diceritakan lagi panjang lebar sampai terakhir barulah saya nyebrang kali lagi, setelah nyebrang kali baru saya masuk ke kota Gresik namanya. Kota Gresik. Nah, jadi Sidayu itu kata Tommy Pires langsung berbatasan dengan Tuban di sebelah barat, di sebelah timur langsung berbatasan dengan Gresik. Nah, ketika Tommy Pires ke sini, Kadipaten Sidayu belum ada. Maka yang disebutkan oleh Tommy Pires, pemimpinnya bernama Patih Hamzah itu. Dan ada seseorang yang di sana dilindungi oleh ribuan orang yang siap mati demi dia. Kemungkinan adalah peguron Sunan Derajat. Itu masalah Sidayu dalam keterangan Tommy Pires dan masalah penamaannya. Lalu hari ini kita hanya mengenal nama Sidayu itu ada dua tempat. Yang pertama adalah Sidayu Lawas, yang kedua Sidayu Kota yang ada di Sidayu Lawas yang ada di Kabupaten Lamongan, dan Sidayu Kota yang ada di Kabupaten Gresik. Sidayu Lawas yang di sana berupa desa, Sidayu yang di sini berupa kecamatan. Lalu bagaimana sampai terjadi seperti itu? Dari penamaan saja kita sudah paham kenapa yang di sana disebut dengan Sidayu Lawas. Artinya kemungkinan zaman itu, zaman yang disebutkan oleh Tommy Pires, yang disebut Sidayu, yang disebut si para tamu itu, tempat pertama kali orang mancanegara menginjakan kaki di tanah ini, disebut tempatnya si tamu itu di sana adalah Sidayu Lawas hari ini. Maka disebut Sidayu Lawas, Sidayu zaman biyen. Sidayu Lawas itu kan Sidayu ne bengen. Nah, Sidayu Kota, Sidayu setelah adanya kadipaten. Nah, luasnya segimana sih, sejauh apa, seluas apa Sidayu zaman itu? Yang jelas di dalam catatan Tommy Pires, di dalam peta, bukan catatan Tommy Pires, di dalam peta-peta kuno, di sebelah selatan berbatasan dengan Babat. Babat itu masuk Sidayu. Bahkan peta-peta tahun 40-an, tahun 30-an, yang namanya Drajah, tulisnya DRAJ-ACT, Drajah. Yang disebut Drajah itu berada di distrik yang namanya Kedokan. Jadi hari ini kita kenal yang namanya Tanjung Kodok, itu adalah onomatope mungkin, atau salah ucap. Setelah sekian lama jauh-jauh hari, namanya bukan Tanjung Kodok sebenarnya, tapi Tanjung Kedok. Karena itu masuk dalam distrik Kedokan. Dalam peta militer tahun 40-an bisa dilacak hari ini, ada buktinya, kita bisa akses di Leiden, di Toronto, di British ada. Drajah itu masuk ke distrik Kedokan. Distrik Kedokan itu ada di mana? Ada di Sidayu. Yang kedua, dalam naskah kuno, di dalam Babat Tanah Jawi, di dalam Pustaka Raja Purwa, di dalam Babat Demak Pesisiran, yang namanya Masakeh Munat Kanjeng Sunan Derajat itu wonten ing Giri Martani ing Sidayu. Bukan Paciran disebutkan, bukan Lamongan, tapi Sidayu. Satu catatan militer dalam petanya disebutkan daerah itu Sidayu, Paciran itu. Terus dalam kisah babat-babat Tanah Jawa, babat-babat sastra Jawa disebutkan Kanjeng Sunan Derajat juga ada di Sidayu. Terus seorang empu yang terkenal di Sidayu, yang kita kenal yang makamnya ada di Surawiti, Empu Supo. Di dalam satu kitab namanya Babat Sajaraipun Para Empu Tanah Jawi disebutkan wonten satunggaling empu ingkang didaya karya-karya keris-kerisnya itu sangat disegani oleh para muda, oleh para didaya, oleh para kesatria. Namanya Empu Supo.
Empu supa menika wonten ing tanah Sidayu. Mongko dapur kagunganipun Empu Supa niku tangguhipun Empu Supa niku winastanan tangguh Sidayu. Itu dalam babat para empu dan lain sebagainya, banyak data-data yang menyebutkan seperti itu. Jadi Paciran hari ini masuk ke Lamongan, yaitu pembagiannya nanti. Saya berharap Mas Eko bisa menjelaskan sejak kapan pembagian Lamongan, sejak kapan Kadipaten Sidayu, sejak kapan menjadi sebuah kabupaten, sejak kapan lagi di kabupaten dipecah dan hanya sebagai kecamatan saja. Jadi banyak dan panjang ceritanya. Yang jelas secara singkat saja saya menjelaskan dari perjalanan Tomipiras tadi dan dari sumber-sumber naskah-naskah Jawa dan peta kartografi. Mungkin sementara itu saya harap nanti Mas Eko bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai angka-angka tahun dan kronologis Sidayu dari mulai zamannya Tomipiras sampai ke era hari ini yang Sidayu hanya sebagai kecamatan saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.